Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada? Saya berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat di tengah pandemik seperti sekarang ini. Kemudian juga tetap memiliki semangat untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi. Meskipun kita tidak bisa bersekolah seperti biasa di kelas yang sangat kita rindukan di sekolah. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang akan kita bahas melalui kelas online, dan pada kesempatan ini materi kita adalah tentang gerak parabola. Jadi judul materinya adalah ini ya, gerak parabola. Nah, materi ini adalah materi untuk kalian yang masih duduk di bangku SMA kelas 10 pada semester genap. Nah, ini adalah materi pertama yang akan kita pelajari pada semester ini, dan pembelajarannya seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa melalui pembelajaran online, dan saya akan memanfaatkan video pembelajaran ini untuk menyampaikan konten pembelajaran kepada kalian. Nah, pada materi ini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah ini tentang jadi topik yang pertama pada materi ini itu adalah tentang apa itu gerak parabola, jadi mengenal gerak parabola. Kemudian termasuk di dalamnya kita akan membahas besaran-besaran apa saja yang ada dalam gerak parabola. Kemudian yang kedua di video ini juga saya akan membagikan tips-tips atau rumus-rumus cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan gerak parabola. Kemudian pada video selanjutnya saya akan membahaskan beberapa contoh-contoh soal yang melibatkan konsep gerak parabola. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu mengenal gerak parabola. Oke, jadi di sini kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenal gerak parabola. Oke. Nah, gerak parabola itu seperti apa? Nah, sebenarnya gerak parabola ini bukanlah gerak yang asing bagi kita, karena di keseharian kita sering mengalami ataupun melihat kejadian yang merupakan bagian dari gerak parabola. Nah, jika kalian eh, pernah jika kalian pernah melempar melempar buah mangga, nah, maka yang kalian lakukan itu adalah sudah berkaitan dengan gerak parabola. Misalnya, ini adalah pohon mangga ya. Saya ganti dulu. Nah, misalnya ini ada pohon mangga, kemudian ini ada buah mangganya bagian sini. Nah, kemudian kalian melempar pohon mangga ini menggunakan kayu supaya kalau kena ini nanti jatuh gitu. Nah, ketika kalian melempar, maka gerakan kayu yang kalian lemparkan itu seperti ini gerakannya. Nah, gitu. Nah, jadi lintasannya bukan lurus ya, lintasnya akan melengkung seperti ini. Nah, kemudian contoh lain misalnya kalian sedang bermain bola. Kalian sedang bermain bola dan menendang bola tersebut ke gawang. Anggaplah jaraknya itu cukup jauh ya.
Misalnya kalian ada di sini, kemudian akan menendang bola sampai di gawang ini. Oke. Nah, ketika kalian menendang bola yang jaraknya cukup jauh dari gawang, maka lintasan bola setelah ditendang itu akan seperti ini. Ya. Nah, tentunya hal-hal ini adalah hal yang sering kalian lihat ketika kalian bermain waktu kecil atau mungkin saat-saat sekarang ini. Nah, perlu kalian pahami bahwa lintasan gerak benda yang seperti ini, jadi lintasan gerak benda yang seperti ini modelnya, yang melengkung, ataupun yang seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai lintasan parabola. Jadi ini disebut sebagai lintasan parabola. Oke. Ini juga seperti itu. Ini adalah lintasan parabola. Nah, jadi gerak parabola itu kita bisa pahami bahwa gerak benda yang lintasannya mengikuti lintasan parabola seperti ini. Oke, seperti itu makna fisis atau pengertian dasar dari gerak parabola ya. Jadi pengertian dasarnya. Jadi gerak benda yang lintasannya melengkung seperti ini. Nah, berikutnya hal-hal apa saja yang ada pada gerak parabola itu. Jadi di sini kita sudah akan menganalisis besaran-besaran fisis yang ada pada gerak parabola. Di besaran-besaran fisis gerak parabola ya. Saya singkat saja GP, gerak parabola. Nah, kita pahami bahwa gerak parabola tadi sudah saya ilustrasikan adalah gerak benda yang lintasannya seperti ini. Bisa saya gambarkan ulang. Oke. Ini adalah tanah, permukaan tanah. Kemudian ada benda, ini awalnya. Kemudian ditendang, anggaplah ini bola yang ditendang sehingga lintasan geraknya seperti ini. Dan kembali jatuh ke tanah. Seperti itu. Nah, lintasan ini tadi kita sudah kenal sebagai lintasan parabola. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat secara vektor, maka lintasan ini kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi lintasan ini bentuknya seperti parabola, kemudian benda sebenarnya awalnya ditembakkan ke sana atau ditendang ke arah sana, ya. Jadi benda ditendang ke arah sini. Nah, sebenarnya gerakan benda ini terdiri dari dua gerakan, yaitu yang pertama kita bisa lihat yang arah sini kan serong ya, arah benda ini serong. Serongnya adalah kombinasi antara arah kanan dan arah atas. Ini kan serongnya ke sana. Oke, jadi kombinasi antara arah kanan dan arah atas. Nah, kecepatan ketika benda dilempar ini atau ketika benda ditembakkan itu namanya kecepatan awal, atau nanti istilahnya adalah ini V0. Jadi ini adalah kecepatan awal atau V0. Sedangkan nanti ada namanya sudut elevasi atau sudut antara arah kecepatan awal dengan arah mendatarnya, dengan arah tanahnya. Ini sudut elevasinya. Oke. Biasanya namanya alfa atau theta, apapun itu, yang penting simbol sudut. Nah, ketika benda bergerak seperti ini, atau mengapa benda bergerak seperti ini? Karena benda ini mengalami pengaruh oleh gaya gravitasi, sehingga benda ini sebenarnya mengalami dua gerakan sekaligus. Yang pertama itu adalah gerakan ini GLB atau gerak lurus beraturan, dan yang kedua itu adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi satu kali bergerak begini dia sudah mengalami dua jenis gerak. Ketika benda bergerak ke atas, maka benda ini geraknya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sehingga gerak benda ini
pada arah atas itu memiliki percepatan. Nah, maka gerakan yang arah atas ini adalah jenis gerakan yang ini, yang GLBB. Gerak lurus berubah beraturan karena memiliki percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Jadi GLBB ini karena memiliki percepatan. Karena gerak bendanya memiliki percepatan, dalam hal ini adalah percepatan gravitasi, atau yang kita biasa kenal simbolnya sebagai G. Sedangkan ketika benda bergerak arah mendatar, ini tidak ada hambatan ataupun tambahan dorongan yang mempengaruhi gerak benda, sehingga di sini kecepatan benda akan tetap atau konstan. Nah, jenis gerak benda ketika bergerak mendatar di sini adalah GLB atau gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap atau kecepatannya konstan. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan meninjau besaran-besaran fisis yang ada pada gerak parabola secara matematis tentunya. Saya gambar ulang. Ini adalah tanahnya, kemudian ini adalah posisi awal, ini adalah kecepatan awalnya, V0, dan ini adalah lintasan geraknya. Nah, kecepatan awal ini bisa diproyeksikan ke arah sumbu X ya. Oke, saya gambar dulu sumbu koordinat. Oke, jadi untuk sumbu koordinat vertikal atau ke atas atau ke bawah, ini saya beri nama sumbu Y. Sedangkan untuk sumbu koordinat yang horizontal atau ke kiri atau ke kanan, saya beri nama sumbu X. Seperti itu. Nah, ketika benda bergerak searah sumbu X, ini sudut elevasi ya, saya tambahkan alfa tadi namanya. Ketika benda bergerak searah sumbu X, itu mengalami gerak lurus beraturan, dan ketika searah sumbu Y itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, kecepatan awal ini bisa diproyeksikan terhadap sumbu X-nya. Kalau kita proyeksikan ini adalah kecepatan awal sumbu X atau V0X. Di mana nilai V0X itu adalah seperti ini. Jadi V0X karena dia berada di samping sudut alfa, maka pakai cos ya, itu pakai aturan trigonometri. Jadi V0 dikali cos alfa. Sedangkan ketika kita proyeksikan V0 ini searah dengan sumbu Y atau ke atas, ini namanya adalah V0Y. Ya, sehingga nilai V0Y karena dia berada di depan sudut, jadi kalau kita pindahkan sudut alfanya itu ada di sini. Nah, dia ada di depan, maka pakai secara trigonometri dia pakai rumus sin ya. Jadi V0 dikali sin alfa. Seperti itu. Ini adalah kecepatan awal di sumbu X, ini adalah kecepatan awal di sumbu Y. Oke. Selanjutnya, setelah bergerak beberapa saat, tentunya kecepatan ini akan mengalami perubahan. Nah, bagaimana perubahan kecepatan awal ini setelah bergerak beberapa saat atau sampai akhir gerakan? Nah, ketika kita meninjau arah X, ya, tadi arah X ini dia mengalami gerak lurus beraturan, berarti kecepatannya tetap. Maka, di sini Vx itu sama dengan V0x. Jadi dimanapun posisinya pada arah sumbu X, kapanpun waktunya, selama itu adalah kecepatan arah mendatar atau arah sumbu X, kecepatannya tidak akan berubah, yaitu V0x. Jadi kecepatan di sumbu X selalu tetap, yaitu sebesar V0x atau V0 dikali cos alfa. Nah, kemudian ketika kita meninjau gerakan pada sumbu Y, apakah seperti itu juga? Kita lihat bahwa di sini pada gerakan arah sumbu Y, itu gerakannya adalah gerakan yang memiliki percepatan. Sehingga kita gunakan konsep gerak lurus berubah beraturan, di mana percepatannya adalah percepatan gravitasi. Kita tahu bahwa percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah, sedangkan gerak benda ini memiliki kecepatan awal yang ke atas. Ya. Jadi V0Y arahnya ke atas, percepatan gravitasi itu ke bawah. Nah, sehingga di sini percepatan gravitasi akan memperlambat gerak benda pada jangka waktu tertentu, seperti itu.
Jadi dari awal sampai di titik ini namanya titik tertinggi, ini gerakannya diperlambat karena ini dari sini ke sini dia bendanya naik ke atas. Tetapi ketika benda sudah berada di titik tertinggi kemudian turun ke bawah, maka benda ini juga akan dipercepat kembali oleh percepatan gravitasi ini. Nah, sehingga untuk mencari bagaimana kecepatan akhir di sumbu Y atau kecepatan di sumbu Y setelah beberapa waktu, itu kita gunakan konsep gerak lurus berubah beraturan. Jangan lupa, pada GLBB ada beberapa rumus yang perlu kalian ingat. Yang pertama yang ini, V sama dengan V0 tambah A dikali T. Yang kedua itu rumus mencari jarak, S sama dengan V0 dikali T ditambah AT kuadrat per 2. Atau yang rumus yang ketiga mencari jarak juga, PT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Nah, ketika kita meninjau gerakan yang vertikal atau yang searah dengan sumbu Y, maka kita gunakan persamaan-persamaan ini. Sebenarnya rumusnya sama dengan rumus pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, sehingga untuk mencari VY-nya itu kita gunakan persamaan yang ini. Dengan catatan percepatan yang ada adalah percepatan gravitasi. Dan arahnya itu berlawanan dengan kecepatan benda. Sehingga percepatan gravitasi di sini akan memperlambat gerak benda. Maka Vy-nya itu sama dengan V0 di sini, maka di sini V0y. Nah, kemudian di sini tambah kalau dia percepatannya mempercepat benda, karena di sini percepatannya memperlambat berarti dikurang percepatannya adalah G. Jadi dalam hal ini A-nya adalah G dikali waktu. Jadi seberapa lama yang kita mau tinjau. Oke, jadi ini adalah analisis kecepatan berdasarkan jenis gerak pada gerak parabola. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan posisi. Posisi benda setiap detik kan pasti berubah. Baik itu secara horizontal atau mendatar, ataupun secara vertikalnya. Atau yang searah dengan sumbu Y. Nah, konsepnya masih sama. Ketika berkaitan dengan arah horizontal, kita pakai konsep GLB. Ketika berkaitan dengan arah vertikal atau sumbu Y, kita pakai konsep GLBB. Seperti itu. Nah, sehingga di sini untuk arah horizontal, atau arah Y ya, jadi arah sumbu Y, arah X maksudnya, arah horizontal, ini konsepnya adalah GLB. Ya. Kalau GLBB tadi rumusnya seperti ini, sedangkan untuk GLB itu cuma satu rumusnya, yaitu P sama dengan S per T. Ini saja. Nah, jadi konsep ini yang kita gunakan. Sehingga untuk arah mendatar atau sumbu X, kalau kita mau cari posisinya atau perpindahan searah sumbu X, kita sebut saja X, itu sama dengan, dari rumus ini kan bisa kita dapat S-nya sama dengan P dikali T ya, ini rumus umumnya. Kalau kita terapkan ke konsep ini, maka P di sini adalah kecepatan awal atau kecepatan di sumbu X. Jadi ini adalah V0 X dikali dengan T. T itu adalah seberapa lama gerak itu akan kita tinjau. Jadi untuk mencari perpindahan yang pada sumbu X atau pergerakan di sumbu X, cukup ini saja, V0 X kali T. Di mana V0 X-nya tadi adalah V0 dikali cos alfa. Nah, sedangkan untuk mencari perpindahan atau posisi di arah sumbu Y, ya berarti karena sumbu Y itu adalah GLBB, maka kita gunakan rumus-rumus GLBB ini. Ya, jadi di sini untuk mencari jarak atau perpindahan itu ada dua, di sini dua rumusnya. Yang satu melibatkan waktu, yang satu tidak melibatkan waktu. Seperti itu. Jadi kita bisa terjemahkan ke dalam gerak parabola ini. Jadi Y yang pertama yang melibatkan waktu berarti V0 dikali T. Maka di sini V0-nya adalah V0Y ya. Sehingga di sini kita bisa tulis bahwa V0 di sini sama dengan V0Y. Kemudian ini ya, sorry, yang ini dia. V0 terus kali T, berarti V0Y dikali T. Terus ditambah dengan
A itu percepatan. Di sini percepatannya adalah G. Oke, karena di sini percepatannya memperlambat, maka dia bukan tambah, tetapi kita kurang. Oke. Kita kurang G kali T kuadrat per 2. Jadi ini dia. A T kuadrat per 2, G T kuadrat per 2. Nah, kemudian untuk yang persamaan yang kedua ini juga bisa kita gunakan. Jadi Y sama dengan di sini VT kuadrat atau kecepatan akhir kuadrat. Berarti di sini VY kuadrat dia. Dikurang V0 kuadrat, berarti V0Y kuadrat. Di semuanya dibagi dengan 2G. Jadi posisinya sama seperti ini. VT kuadrat atau VY kuadrat di sini kurang V0 kuadrat, berarti kurang dengan V0Y kuadrat dibagi 2A. Di sini dibagi dengan 2G. Dan karena di sini G-nya memperlambat, maka untuk G itu kita kasih tanda minus. Minus 2G. Jadi minus ini karena G ini memperlambat ya, dibagi dengan minus 2G. Seperti itu. Untuk mencari perpindahan atau posisi pada arah sumbu Y. Sekali lagi pakai rumus yang kedua ini jadinya seperti ini dia, V0Y kali T kurang GT kuadrat per 2, atau pakai rumus yang ketiga juga boleh, PT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2A. Di sini jadinya VY kuadrat dikurang V0Y kuadrat per minus 2G, karena G-nya berlawanan dengan gerak benda. Nah, kemudian VY itu yang ini, mencari VY-nya tergantung waktunya. Sedangkan V0Y-nya ya berarti V0 sin alfa. Nah, untuk pembahasan besaran-besaran fisik gerak parabola hanya itu saja, yaitu bagaimana perubahan kecepatan setiap detik pada arah X dan arah Y, bagaimana perubahan posisi atau perpindahan setiap detik pada arah X dan arah Y. Di mana tadi kita sudah pahami bahwa ketika kita membahas yang arah X, maka kita gunakan saja konsep GLB atau gerak lurus beraturan. Yang kecepatannya tetap, rumusnya cuma ini, P sama dengan S per T. Dan ketika kita membahas arah yang Y, atau arah vertikal, berarti kita akan menggunakan konsep GLBB, karena di sini pada arah vertikal, benda mengalami perubahan kecepatan, yaitu sebesar kecepatan gravitasi. Nah, di sini kita gunakan kalau mau cari kecepatannya, berarti yang rumus ini, P sama dengan V0 tambah AT. Jadinya kalau di gerak parabola seperti ini. Sedangkan untuk mencari perubahan posisinya, itu kita pakai rumus S, boleh yang ini atau yang ini. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Kalau ada waktunya berarti pakai yang di atas atau jadi yang seperti ini. Kalau tidak ada waktunya berarti pakai yang di bawah atau jadinya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk pada pembahasan masih tentang mencari besaran-besaran fisik ini, tetapi menggunakan trik atau rumus-rumus yang lebih cepat. Oke, sekarang kita akan melanjutkan topik pembahasannya seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya, bahwa di sini kita akan saya akan membagikan rumus-rumus cepat atau singkat ya tentang gerak parabola ini. Gerak parabola. Nah, sebenarnya ketika kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola menggunakan rumus yang tadi, yang ini saya sudah bisa ya. Jadi mencari menggunakan Vx, Vy, X dengan Y sebenarnya sudah bisa. Tetapi itu akan membutuhkan waktu yang bukan juga terlalu lama, tapi membutuhkan waktulah daripada kita menggunakan rumus yang cepat ini. Tetapi jika kalian adalah tidak bermasalah, maksudnya tidak mempermasalahkan waktu pengerjaan, maka silakan gunakan cara-cara yang sudah saya bahas sebelumnya. Tetapi jika kalian membutuhkan waktu yang cepat untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola, maka kita bisa gunakan cara yang akan saya bagikan sekarang. Oke. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa rumus cepat pada kondisi-kondisi tertentu pada
gerak parabola. Oke, saya gambarkan dulu. Ini adalah tanahnya atau di sumbu X ya. Ini bisa jadi sumbu X. Kemudian ini sumbu vertikalnya atau sumbu Y. Kemudian ini bendanya, ini gerakannya. Ini misalnya. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa pada gerak parabola ada beberapa kondisi khusus yang terjadi. Yang pertama itu adalah ketika benda mencapai, jadi lintasannya ini ya. Ketika benda mencapai titik yang ini, saya hapus dulu ini bagian. Ketika benda mencapai titik ini adalah titik tertinggi. Titik tertinggi yang dicapai oleh benda, atau bahasa lainnya biasanya tinggi maksimum. Tinggi maksimum. Ya, tinggi maks ya, tinggi maksimum. Kemudian benda juga akan setelah dilempar, benda juga akan kembali jatuh ke tanah di sini. Nah, dari posisi awal sampai posisi jatuhnya kembali di tanah, ini namanya jarak terjauh atau jangkauan maksimum. Ya. Jadi jarak terjauh atau jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum. Oke. Untuk titik tertinggi, nah kita beri nama dia Y max simbolnya, atau mau pakai H max juga boleh. Sedangkan untuk jarak terjauh atau jangkauan terjauh kita pakai ini X max. Kemudian selain itu juga mengenai waktu gerakan benda dari posisi awal sampai posisi titik tertinggi. Ini adalah waktu yang dibutuhkan benda dari posisi awal untuk mencapai titik tertinggi. Jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi itu adalah T maksimum. Dan dari posisi tertinggi kemudian sampai kembali ke tanah. Nah, jika posisi awal benda dengan posisi akhir benda ini tingginya sama, artinya jika awalnya di tanah dan kembali ke tanah, atau misalkan ini ketinggiannya 2 meter, ini juga ketinggiannya 2 meter, maka waktu dari bawah mencapai titik tertinggi dan waktu dari titik tertinggi mencapai titik ini kembali itu sama. Jadi ini juga sebenarnya waktunya sama dengan T max. Jadi T max itu sebenarnya waktu dari posisi awal mencapai titik tertinggi. Nah, itu kondisi-kondisi khusus yang bisa dicapai oleh benda yang mengalami gerak parabola. Nah, yang saya akan bagikan rumusnya di sini adalah rumus-rumus ketika benda mencapai posisi-posisi khusus tersebut. Yang pertama itu adalah T max. Jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi itu adalah V0 sin alfa per G. Jadi waktu dari sini sampai ke atas itu adalah V0 atau kecepatan awal benda ini. V0-nya kali sin alfa. Sin dari sudutnya biasanya diketahui di soal. Kalau tidak diketahui berarti kalian diwajibkan untuk menghafal beberapa sin cos dari sudut-sudut istimewa. Kemudian waktu dari awal dan waktu dari awal dilepaskan sampai kembali ke tanah. Jadi waktu ini. Ini namanya waktu atau lama bola di udara. Jadi ini kan sama dengan waktu atau lamanya bola melayang di udara. Dari dilepaskan atau ditembakkan sampai kembali jatuh ke tanah. Itu sebenarnya lama bola di udara ini sama dengan 2 kali T maksimum. Kan dari sini sampai kembali ke sini itu sama dengan T max tambah, ini juga sama waktunya T max, maka T max tambah T max atau 2 kali T maksimum. Atau kita bisa juga tuliskan T di udara atau lamanya bola berada di udara itu sama dengan 2 kali T maksimum atau 2 kali V0 sin alfa per G. Nah, itu mengenai waktu. Yang kedua, mengenai posisi. Posisi tadi adalah ada 2.
posisi di titik tertinggi atau ini namanya tinggi maksimum ya. Jadi Y maksimum atau tinggi maksimum itu pakai cara yang seperti ini. V0 kali sin alfa, V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Itu sudah dapat berapa tinggi maksimum yang dicapai benda. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah mencari jarak terjauh atau jangkauan maksimum dari titik sini sampai titik sini. Jadi X max itu adalah V0 kuadrat dikali sin dari 2 kali alfa per G. Jadi kalau misalkan sudutnya di sini 45 derajat, maka di sini sin dari 2 kali 45, berarti 2 kali 45 itu 90 derajat. Berarti sin dari 90 derajat. Maka sudah akan didapat berapa jarak terjauh yang dicapai bola tersebut. Nah, bagaimana jika yang ditanya bukan kondisi-kondisi ini? Bukan T max, bukan T di udara, bukan Y max, bukan X max. Apakah bisa kita gunakan rumus-rumus cepat ini? Ya, jawabannya tentu tidak. Ini hanya kondisi khusus saja. Terus untuk menjawab soal yang bukan kondisi khusus seperti apa? Ya kita kembali gunakan cara yang ini tadi. Kalau misalkan ditanya mengenai X pada waktu tertentu berarti V0X kali T. Kalau ditanya mengenai Y pada waktu tertentu berarti pakai rumus ini. V0Y kali T kurang GT kuadrat per 2. Seperti itu. Begitu juga untuk kecepatan. Kecepatan di sumbu X seperti apa? Kecepatan di sumbu Y seperti apa? Dan waktunya berarti dia ada di sini atau di sini. Jadi sekali lagi rumus-rumus cepat ini hanya berlaku ketika kita akan mencari kondisi-kondisi khusus seperti waktu untuk mencapai titik tertinggi, lama bola di udara, kemudian titik tertinggi itu sendiri berapa meter tinggi maksimumnya, atau jarak terjauhnya saja. Oke, seperti itu. Ini sebagai tambahan referensi bagi kalian sehingga informasi mengenai gerak parabola bisa kalian miliki lebih banyak. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan. Pada video berikutnya kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan gerak parabola.